Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irwandi selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul stabilitas. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Natsiatul Hasanah dengan NIM 144820122017 dari kelas 3A Farmasi. Topik yang akan saya bawakan mengenai stabilitas, yaitu yang pertama pengertian stabilitas, yang kedua jenis-jenis stabilitas, yang ketiga jenis-jenis uji stabilitas, dan yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi stabilitas. Baik, langsung saja saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian stabilitas. Ada beberapa pengertian dari stabilitas. Yang pertama, menurut Jacques Plano. Menurut Jacques Plano, stabilitas adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap, dalam, atau kembali kepada suatu hubungan yang sudah mantap. Artinya, stabilitas merupakan kondisi dari sistem yang komponennya atau kandungannya itu cenderung tetap atau tidak berubah. Dan yang kedua, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1995, stabilitas adalah tolak ukur di mana suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan dan sepanjang periode penyimpanan serta saat penggunaan. Sifat dan karakteristiknya sama dengan saat suatu sediaan dibuat. Jadi, stabilitas ini merupakan tolak ukur produk untuk dapat bertahan selama periode penyimpanan dan pada saat penggunaan. Sifat dan karakteristik dari sediaan itu sama dengan ketika sediaan tersebut dibuat, artinya sediaan tersebut tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, menurut Josita, tahun 2008. Menurut Josita, stabilitas adalah kemampuan suatu produk, obat, atau kosmetik untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk tersebut. Tidak berbeda jauh dengan pengertian stabilitas menurut Departemen Kesehatan tahun 1995, Josita mendefinisikan stabilitas sebagai kemampuan suatu produk obat ataupun kosmetik untuk dapat bertahan selama periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin apakah identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk tersebut tetap sama dengan pada saat produk tersebut dibuat. Yang terakhir, menurut Connors et al. Tahun 1992. Menurut Connors, stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat ini dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar atau kandungan produk selama masa penyimpanan produk tersebut. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis stabilitas. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, stabilitas dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama stabilitas fisika, yang kedua stabilitas kimia, yang ketiga stabilitas mikrobiologi, yang keempat stabilitas efektivitas, dan yang kelima yaitu stabilitas toksikologi. Yang pertama, stabilitas fisika. Stabilitas fisika merupakan evaluasi perubahan sifat fisika dari suatu produk yang tergantung waktu atau periode penyimpanan. Contoh dari perubahan fisika ini meliputi yang pertama ada migrasi atau perubahan warna, yang kedua perubahan rasa, yang ketiga perubahan bau, dan yang keempat perubahan tekstur atau penampilan dari produk atau sediaan. Evaluasi dari uji stabilitas fisika meliputi yang pertama pemeriksaan organoleptik atau pemeriksaan menggunakan panca indera. Contohnya pemeriksaan perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa, dan perubahan penampilan. Selanjutnya homogenitas. Ini untuk mengetahui atau apakah kandungan dari produk tersebut seragam atau tidak. Selanjutnya pH. Ini untuk mengetahui apakah produk tersebut bersifat asam atau basa. Yang terakhir bobot jenis. Uji bobot jenis ini dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan tersebut stabil atau tidak. Yang kedua, stabilitas kimia. Stabilitas kimia suatu obat adalah lamanya waktu suatu obat untuk mempertahankan integritas atau sifat kimianya dan potensinya seperti yang tercantum pada etiket dalam batas waktu yang ditentukan.
Secara reaksi kimia, zat aktif dalam obat dapat terurai karena beberapa faktor. Di antaranya yang pertama oksigen. Oksigen dapat menyebabkan terjadinya oksidasi. Yang kedua air. Air dapat menyebabkan terjadinya hidrolisa. Yang ketiga suhu. Suhu dapat menyebabkan terjadinya oksidasi. Yang keempat cahaya. Cahaya dapat menyebabkan terjadinya fotolisis. Dan yang kelima yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida ini dapat menyebabkan turunnya pH dari suatu larutan. Jadi, jelasnya faktor luar atau faktor lingkungan dapat mempengaruhi kestabilan kimia dari suatu produk, seperti suhu, kelembapan udara, dan juga cahaya. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi suatu sediaan adalah keadaan di mana tetap sediaan bebas dari mikroorganisme, atau jika ada mikroorganisme itu tersebut memenuhi syarat batas mikroorganisme hingga batas waktu tertentu. Terdapat berbagai macam zat aktif dalam obat, zat tambahan, serta berbagai bentuk sediaan dan juga cara pemberian sediaan. Tiap zat, cara pemberian, dan bentuk sediaan memiliki karakteristik fisika kimianya tersendiri dan umumnya rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme dan atau memang ada yang sudah mengandung mikroorganisme yang dapat mempengaruhi mutu sediaan karena berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit atau efek yang tidak diharapkan pada terapi atau penggunaan obat dan juga kosmetik. Stabilitas mikrobiologi ini diperlukan oleh suatu sediaan farmasi untuk menjaga atau mempertahankan jumlah dan untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat dalam sediaan tersebut hingga jangka waktu tertentu yang diinginkan. Stabilitas mikrobiologi suatu sediaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, faktor sifat fisika kimia zat aktif dan zat tambahan. Zat yang bersifat higroskopik atau hidrofilik rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme. Yang kedua, faktor kontaminasi dari bahan baku dan proses. Apakah selama proses pembuatan produk tersebut terjadi kontaminasi dengan mikroorganisme atau tidak? Yang keempat, stabilitas efektivitas. Aktivitas senyawa bioaktif disebabkan oleh interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Untuk dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik dan menimbulkan aktivitas spesifik, senyawa bioaktif harus mempunyai struktur dan distribusi muatan yang spesifik pula. Dasar dari aktivitas biologis adalah proses kimia yang kompleks, mulai dari saat obat diberikan sampai terjadinya respon biologis. Fase yang mempengaruhi aktivitas obat terdiri dari 3, yaitu fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Fase farmasetik ini menentukan ketersediaan farmasetik, yaitu ketersediaan senyawa aktif untuk dapat diabsorpsi atau diserap oleh sistem biologis. Untuk dapat diserap, senyawa obat harus dalam bentuk molekul dan mempunyai lipolitas yang sesuai. Yang kedua, fase farmakokinetik. Pada fase farmakokinetik ini terdiri dari 2 fase, yaitu fase 2 dan fase 3. Fase 2 adalah proses penyerapan molekul obat yang menghasilkan ketersediaan biologis obat, yaitu senyawa aktif dalam cairan darah yang akan didistribusikan atau diedarkan ke jaringan atau organ tubuh. Fase 3 adalah fase yang melibatkan proses distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang menentukan kadar senyawa aktif pada kompartemen tempat reseptor berada. Yang ketiga yaitu fase farmakodinamik. Fase ini meliputi fase 4 dan fase 5. Fase 4 adalah tahap interaksi molekul senyawa aktif dengan tempat aksi spesifik atau reseptor pada jaringan target yang dipengaruhi oleh ikatan kimia yang terlibat. Fase 5 adalah induksi rangsangan dengan melalui proses biokimia menyebabkan terjadinya respon biologis. Yang kelima, stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologi adalah ukuran yang menunjukkan ketahanan suatu senyawa atau bahan akan adanya pengaruh kimia, fisika, mikrobiologi, dan farmakologi yang tidak menyebabkan peningkatan toksisitas secara signifikan. Efek toksik dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu efek toksik akut, yang kedua efek toksik kronis. Efek toksik akut mempunyai korelasi langsung atau hubungan langsung dengan absorpsi atau penyerapan zat toksik atau zat beracun, sedangkan efek toksik kronis
yaitu zat toksik dalam jumlah kecil yang diabsorpsi atau diserap sepanjang jangka waktu lama terakumulasi sehingga mencapai konsentrasi toksik dan akhirnya akan menimbulkan keracunan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan toksisitas adalah yang pertama dosis, yang kedua faktor bahan penyusun, misalnya stabilitas bahan aktif, dan bahan pembantu seperti dapar, pengawet, atau antioksidan. Yang ketiga faktor luar, misalnya cara pembuatan, kemudian bahan pengemas. Bahan pengemas ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama pengemas primer. Pengemas primer adalah bahan pengemas yang langsung kontak dengan sediaan dan yang kedua pengemas sekunder, yaitu bahan pengemas yang tidak bersentuhan langsung dengan sediaan. Yang keempat kondisi penyimpanan, meliputi suhu, tekanan, kelembaban, dan cahaya. Topik yang ketiga yaitu jenis-jenis uji stabilitas. Jenis-jenis uji stabilitas terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama uji stabilitas dipercepat atau accelerated test, yang kedua uji stabilitas jangka panjang atau long term testing, yang ketiga uji stabilitas intermediate atau intermediate testing, dan yang keempat uji stabilitas atau stress testing. Uji stabilitas dipercepat adalah metode pengujian yang berguna untuk mempercepat perubahan kimia dan fisika produk atau sediaan dengan menyimpannya dalam kondisi yang ekstrim seperti suhu tinggi atau kelembapan tinggi untuk memperkirakan bagaimana produk tersebut akan berlaku selama masa simpan. Ada beberapa uji stabilitas dipercepat yang sering digunakan. Yang pertama, uji stabilitas suhu tinggi atau high temperature stability testing. Yang kedua, uji stabilitas kelembapan tinggi atau high humidity stability testing. Yang ketiga, uji stabilitas suhu dan kelembapan atau temperature and humidity stability testing. Yang keempat, uji stabilitas suhu rendah atau low temperature stability testing. Yang kelima, uji stabilitas paparan cahaya atau light stability testing. Yang keenam, uji stabilitas oksidasi atau oxidation stability testing. Yang ketujuh, uji stabilitas getaran atau vibration stability testing. Yang kedelapan, uji stabilitas siklik atau cycling stability testing. Semua uji stabilitas dipercepat digunakan untuk memahami sejauh mana produk dapat mempertahankan kualitasnya dalam kondisi yang ekstrim, dan hasilnya dapat membantu produsen untuk menentukan perkiraan masa simpan produk atau untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama penyimpanan dan distribusi. Uji stabilitas jangka panjang atau long term stability testing adalah jenis pengujian yang dilakukan untuk memonitor bagaimana produk atau sediaan akan berperilaku selama jangka waktu yang panjang, terutama hingga mencapai tanggal kadaluarsa produk tersebut. Uji ini memiliki tujuan untuk memverifikasi bahwa produk tetap mempertahankan kualitasnya dan keamanannya selama masa simpan yang ditentukan. Selama uji stabilitas jangka panjang, produk disimpan dalam kondisi yang sesuai dengan zona stabilitas yang ditentukan, seperti zona suhu dan kelembapan tertentu. Hasil dari uji stabilitas jangka panjang digunakan untuk menentukan apakah produk harus ditarik dari pasaran jika terjadi perubahan kualitas yang signifikan atau jika tanggal kadaluarsa telah tercapai. Uji ini adalah bagian penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk selama masa simpannya dan memastikan bahwa produk yang tersedia untuk konsumen adalah dalam kondisi yang sesuai dan dapat diandalkan. Selanjutnya, uji stabilitas intermediate atau intermediate testing. Ini adalah jenis pengujian yang dilakukan untuk memantau stabilitas produk dalam kondisi yang hampir sama dengan uji stabilitas jangka panjang, tetapi dengan periode waktu yang lebih singkat. Biasanya uji stabilitas intermediate ini dilakukan selama periode 6 bulan. Tujuannya untuk memberikan informasi lebih cepat tentang perubahan yang mungkin terjadi dalam produk selama masa simpannya, meskipun tidak sepanjang uji stabilitas jangka panjang. Yang terakhir yaitu uji stabilitas stres atau stress testing.
adalah jenis pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan atau perubahan yang mungkin terjadi pada produk farmasi atau obat-obatan ketika disimpan dalam kondisi yang jauh lebih ekstrim dibandingkan dengan kondisi uji stabilitas dipercepat atau jangka panjang. Selama uji stabilitas stres, produk tersebut ditempatkan dalam kondisi yang jauh lebih parah, seperti suhu ekstrim, kelembapan ekstrim, paparan cahaya, atau tekanan yang tidak biasa. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk menilai ketahanan produk terhadap kondisi yang sangat ekstrim. Topik yang keempat atau yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi stabilitas. Faktor yang mempengaruhi stabilitas terbagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan dan faktor utama. Faktor lingkungan terdiri dari temperatur yang tidak sesuai, misalnya temperatur yang terlalu tinggi atau temperatur yang terlalu rendah. Kemudian cahaya. Cahaya ini dapat menyebabkan terjadinya fotolisis. Selanjutnya oksigen. Oksigen ini dapat menyebabkan terjadinya oksidasi. Yang terakhir karbon dioksida. Karbon dioksida ini dapat menyebabkan turunnya pH suatu larutan. Selanjutnya faktor utama. Faktor utama yang mempengaruhi stabilitas yaitu yang pertama adalah ukuran partikel, kemudian pH apakah bersifat asam ataupun basa, kemudian kelarutan, kemudian ketercampuran antara anion dan juga kation, kemudian kekuatan larutan ionik, dan yang terakhir bahan tambahan kimia. Bahan tambahan kimia ini seperti pengawet, antioksidan, pewarna, atau pemanis dapat mempengaruhi stabilitas dari suatu produk. Reaksi kimia antara bahan tambahan dan komponen produk serta interaksi dengan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas produk tersebut. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.